permainan kotorku bersama ayah mertuaku. Hal ini kulakukan karena suamiku mandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Ketika suamiku diketahui mandul dan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, aku dihadapkan pada dilema berat. Rasa kesepian dan haus akan kasih sayang membuatku terjerumus dalam hubungan terlarang dengan ayah mertuaku sendiri. Permainan gelap ini menjadi rahasia yang kubawa dalam diam, namun hati dan pikiran semakin terombang-ambing antara rasa bersalah dan kebutuhan. Akankah aku mampu melewati konflik batin ini tanpa menghancurkan keluarga? Atau justru semua akan berakhir dengan kehancuran yang tak terelakkan? Jangan lupa like kalau kamu penasaran sama kelanjutannya. Komen pendapatmu tentang keputusan sang tokoh utama di cerita ini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita penuh drama dan kejutan lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pernikahan adalah sebuah harapan yang dulu kupegang erat. Sebuah janji suci yang kukira akan membawa kebahagiaan seumur hidup. Aku dan suamiku, Ardi, menikah dengan penuh cinta dan doa dari keluarga kami. Semua tampak berjalan seperti dalam mimpi indah. Senyum, pelukan hangat, dan rencana masa depan yang kami susun bersama. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah kami bicarakan secara terbuka. Setelah beberapa tahun menikah, tanpa alasan yang jelas, kami belum juga dikaruniai anak. Aku mencoba memaklumi, berharap itu hanya soal waktu. Tapi ketika aku mulai mendengar bisik-bisik dan merasa ada jarak yang tumbuh di antara kami, hatiku mulai gelisah. Suamiku berubah. Ia yang dulu penuh perhatian, kini sering menghindar, menghilang dari rumah, dan tak lagi membicarakan masa depan kami dengan semangat yang sama. Aku merasa sendiri, terjebak dalam keheningan yang menyesakkan. Hingga suatu hari, rahasia terkuak. Ardi mengaku bahwa dia mandul. Kata itu bagai petir yang menyambar langit cerah hidupku. Sakitnya bukan hanya karena ketidakmampuannya, tapi karena aku merasa kehilangan cinta yang dulu kami janjikan. Di tengah kehampaan itu, aku mulai mencari-cari kehangatan yang hilang dari suamiku, dan entah bagaimana, aku justru menemukan sebuah pintu gelap yang tak pernah kuinginkan untuk kulalui. Aku duduk termenung di ruang tamu, menatap layar televisi yang sebenarnya sudah tak kuperhatikan. Pikiranku penuh oleh pengakuan Ardi tadi malam, bahwa dia mandul. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka. Ibu mertua masuk dengan senyum ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. "Ibu, ada apa?" tanyaku pelan. "Ibu cuma mau ngobrol sebentar, Nak," jawabnya sambil duduk di sofa di depanku. "Aku tahu kamu sedih, tapi kamu jangan terlalu dipikirkan sendirian." Aku menghela napas panjang. "Ibu, aku gak tahu harus bagaimana. Ardi bilang dia mandul. Aku merasa kehilangan arah." Ibu mertua mengangguk pelan. "Kadang hidup memang penuh cobaan, tapi kita harus kuat. Jangan biarkan ini menghancurkan rumah tangga kalian." Aku menatapnya,
lalu spontan keluar dari mulutku. Ibu, aku merasa kesepian. Ibu, aku butuh sesuatu yang lain. Dia terdiam sesaat, kemudian berkata dengan suara lembut tapi tegas. Nak, kalau kamu memang kesepian, jangan sembarangan cari pelampiasan. Aku di sini untukmu. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Perasaan campur aduk menerpa hatiku. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan apa kata ibu mertua. Di balik rasa sakit dan kehampaan, ada bisikan-bisikan yang perlahan menggerogoti pikiranku. Hari-hari setelah percakapan itu, aku mulai sering melihat ayah mertua, Pak Hasan, yang selalu ramah dan perhatian padaku. Awalnya aku mengira itu hanya sikap sopan seorang mertua, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang membuatku merasa berbeda. Dia memberi perhatian lebih dari biasanya, kadang mengajak aku bicara sendirian, bahkan menawarkan bantuan saat aku merasa kesepian. Suatu sore, ketika suamiku sedang sibuk di kantor, Pak Hasan datang ke rumah dengan membawa kue dan kopi. Aku duduk di ruang tamu, sedikit canggung namun menerima kedatangannya. Sudah lama aku lihat kamu murung, Nak, katanya lembut. Aku tersenyum pahit. Iya, Pak, semua terasa berat. Dia duduk di sampingku. Jarak kami sangat dekat. Kalau kamu butuh teman, aku selalu ada. Hatiku berdebar. Aku tahu ini salah, tapi tubuh dan pikiranku seakan mencari kehangatan yang hilang. Tiba-tiba, tanpa kusadari, tangan Pak Hasan menyentuh tanganku. Aku menatap matanya yang penuh perasaan rumit. Ini salah, Pak, bisikku pelan. Tapi aku di sini untukmu. Kita sama-sama kesepian, jawabnya sambil menggenggam tanganku erat. Dalam kebingungan dan kerentanan itu, aku membiarkan diri terperangkap dalam permainan yang kotor dan terlarang. Hari-hari berlalu, hubungan terlarang ini semakin sulit kututupi. Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang dosa yang terus membelenggu jiwaku. Setiap kali bertemu Pak Hasan, perasaan bersalah itu datang menghantui, tapi di sisi lain aku juga merasa butuh dia, lebih dari yang pernah kurasakan. Suamiku, Ardi, tetap tak tahu apa-apa. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah curiga dengan perubahan sikapku. Namun, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di kamar sambil menatap foto pernikahanku dengan Ardi. Air mataku jatuh perlahan. Kenapa aku melakukan ini? Bisikku pada diri sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Hasan. Besok malam, aku tunggu di rumah. Kita perlu bicara. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi aku tak bisa menolak. Entah kenapa. Keesokan malam, di rumah sepi, Pak Hasan datang. Dia memegang tanganku, menatapku dalam, lalu berkata, "Aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar ingin membuatmu bahagia." Aku terdiam, terjebak antara harapan dan ketakutan. Suara langkah kaki di depan pintu membuatku tersentak. Apakah seseorang tahu? Atau ini hanya perasaan paranoidku saja? Kehadiran Pak Hasan malam itu membawa suasana yang berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan lagi. Aku tahu, hubungan kami telah melewati batas yang tak seharusnya. Tapi entah kenapa aku tak mampu berhenti. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Suamiku, Ardi, berdiri di sana dengan mata penuh kemarahan dan luka. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya bergetar, tapi penuh amarah. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Pak Hasan melepaskan tanganku dan berdiri. Wajahnya berubah tegang. "Ardi, ini bukan seperti yang kamu kira," ujar Pak Hasan cepat. "Tapi aku tahu.
Aku sudah curiga sejak lama. Ardi membentak. Kau, ayah? Dan kamu, istriku? Apa kalian sudah tidak punya rasa malu? Air mata mengalir deras di pipiku. Aku merasa dunia runtuh. Suamiku yang dulu ku cinta kini berubah menjadi sosok yang penuh kebencian. Pak Hasan hanya diam, menunduk tanpa berkata apa-apa. Ardi melangkah masuk dan berbalik, berkata dengan dingin, "Aku sudah tak sanggup lagi. Aku akan keluar dari hidup kalian." Aku terjatuh di lantai, menyesali semua yang sudah terjadi. Titik balik yang menghancurkan ini menjadi awal dari kehancuran keluarga yang dulu kuimpi-impikan. Setelah kepergian Ardi malam itu, rumah yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi sunyi dan dingin. Aku terjebak dalam penyesalan yang mendalam, menyadari semua kesalahan yang telah kubuat. Pak Hasan semakin menjauh, mungkin merasa bersalah atau malu. Kami hanya bertemu sesekali, dan suasana selalu dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Hari-hari kulalui dengan perasaan kosong. Aku kehilangan suami, kehilangan kepercayaan keluarga, dan kehilangan harga diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk termenung di balkon, menatap langit gelap. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Ardi. Aku menyesal, tapi aku tak bisa kembali. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu. Air mataku tumpah lagi. Aku tahu, tidak ada jalan mudah untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku juga sadar, aku harus bangkit untuk diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kesalahan dan penyesalan, aku memutuskan untuk memulai lembaran baru. Aku tahu, jalan ini tidak mudah, tapi aku harus berani menghadapi kenyataan dan memperbaiki hidupku. Pertama, aku memutuskan untuk berbicara jujur kepada keluargaku. Dengan hati berdebar, aku mengungkapkan semuanya, kesalahan, rasa bersalah, dan keinginanku untuk berubah. Mereka terkejut, bahkan kecewa, tapi ada juga yang memberikan dukungan. Aku merasa sedikit lega, karena aku tidak harus menyembunyikan rahasia lagi. Selanjutnya, aku mulai fokus pada diriku sendiri, mengikuti kursus, memperbaiki diri, dan belajar mandiri secara finansial. Meskipun berat, aku perlahan menemukan kekuatan baru dalam diriku. Hari demi hari, aku mulai merasakan bahwa hidupku bisa lebih baik, tanpa harus bergantung pada orang lain atau jatuh dalam kesalahan yang sama. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit dan hidup bahagia, dengan atau tanpa mereka. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Perlahan, rasa sakit dan penyesalan mulai memudar, digantikan dengan semangat baru untuk menjalani hidup. Aku bertemu dengan orang-orang baru yang tulus menerima aku apa adanya. Teman-teman yang menguatkan, dan seseorang yang mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya, tanpa pengkhianatan dan rahasia. Suatu hari, di sebuah acara komunitas, aku berkenalan dengan seorang pria bernama Dimas. Dia bukanlah sosok sempurna, tapi kejujurannya dan cara dia menghargai aku membuat hatiku mulai percaya lagi. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang luka, dan tentang harapan. Dimas mengajakku untuk melihat dunia dengan pandangan baru, bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan. Kini aku tahu, hidup ini penuh liku, tapi selalu ada cahaya di ujung jalan. Aku belajar memaafkan diri sendiri, melepaskan masa lalu, dan membuka hati untuk kebahagiaan yang baru. Seiring waktu, hubunganku dengan Dimas semakin erat. Dia bukan hanya menjadi teman, tapi juga tempatku berbagi segala rasa, bahagia maupun luka. Aku merasa nyaman dan diterima tanpa harus menyembunyikan apapun. Suatu sore, di tepi danau yang tenang, Dimas menggenggam tanganku dengan lembut.
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Aku ingin melangkah bersama kamu, ucapnya tulus. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan harapan dan cinta yang murni. Aku tersenyum, menatap matanya. Aku juga ingin itu. Dimas, aku siap membuka lembaran baru. Dengan doa dan semangat, aku mulai membangun kehidupan baru bersama seseorang yang benar-benar menghargai aku. Tak lagi terperangkap dalam kesalahan masa lalu, tapi berjalan maju dengan keyakinan dan kebahagiaan. Kebahagiaan baruku bersama Dimas terasa seperti angin segar di tengah badai yang pernah kujalani. Namun, aku tahu masa lalu tidak pernah benar-benar pergi begitu saja. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di sebuah kafe kecil, datang seseorang yang tak kuharap. Sosok itu berdiri di depan pintu dengan wajah serius dan mata penuh arti. "Salam, Andi. Lama tak jumpa," ucap suara itu, suara yang begitu ku kenal. Ternyata, itu adalah Pak Hasan, ayah mertuaku dulu. Jantungku berdegup kencang. Apa yang dia inginkan datang sekarang? Apakah dia ingin mengungkit kembali masa kelamku? Pak Hasan melangkah masuk dan duduk di depanku. "Aku tahu kamu telah mencoba melupakan semuanya, tapi ada hal yang harus kamu tahu tentang suamimu dan aku." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dada. Ini bukan sekadar tentang kesalahan kita dulu. Ada sesuatu yang lebih besar, dan aku ingin kau siap menghadapi semuanya, lanjutnya misterius. Bayang-bayang masa lalu muncul lagi, membawa misteri baru yang akan menguji kekuatanku. Apakah aku siap menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi? Aku menatap Pak Hasan dengan penuh kebingungan dan kecemasan. Apa maksud Pak Hasan? Rahasia apa yang belum aku tahu? Dia menarik napas panjang, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkan. "Andi, sebenarnya suamimu, Ardi, tidak sepenuhnya seperti yang kamu kira selama ini." Aku mengernyit, hati semakin berdebar. Apa maksud Pak Hasan? Jelaskan. Pak Hasan menunduk sebentar, lalu melanjutkan. "Ardi selama ini menyimpan rahasia besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dia terlibat dalam bisnis gelap yang bahkan aku sendiri tidak pernah setuju. Aku merasa dunia seakan berputar." "Bisnis gelap? Maksud Pak Hasan apa?" Pak Hasan menatapku serius. "Ini bukan hanya soal uang atau bisnis biasa. Ada orang-orang berbahaya yang terlibat. Aku mencoba melindungi kamu dan keluargamu dari hal itu, tapi aku gagal." Aku terdiam, dada sesak. Semua yang selama ini terjadi seolah baru sebatas permukaan dari sebuah badai besar. "Kenapa Pak Hasan baru bilang sekarang?" tanyaku pelan. "Karena aku tidak ingin kamu terjebak lebih dalam. Dan aku datang untuk memberimu pilihan, berdiri bersama kami, atau menghadapi semuanya sendirian," jawab Pak Hasan dengan tatapan penuh harap. Aku menatapnya, bingung sekaligus takut. Hidupku yang baru mulai kembali tenang kini terguncang lagi oleh bayang-bayang masa lalu yang jauh lebih gelap. Aku duduk termenung, mencoba mencerna semua yang baru saja Pak Hasan sampaikan. Bayangan masa lalu yang selama ini ku coba lupakan kini muncul kembali dengan intensitas yang jauh lebih mengerikan. "Pak Hasan, apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk menghadapi semuanya." Suaraku gemetar. Pak Hasan menatapku dengan penuh empati. "Kamu harus memilih. Andi, apakah kamu mau ikut aku dan kami coba selesaikan masalah ini bersama? Atau kamu tetap menjalani hidupmu sendiri, menanggung semua risiko yang mungkin datang?" Aku terdiam,
Berat memilih antara melindungi diri dan orang-orang yang kucintai atau tetap menjalani hidup baru yang kubangun bersama Dimas. Pikiran tentang Dimas, tentang harapan yang mulai kurajut, membuatku ragu. Namun, aku juga tidak ingin hidup di dalam bayang-bayang rahasia dan bahaya yang belum sepenuhnya ku mengerti. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku akhirnya. Pak Hasan mengangguk, lalu berdiri. Ingat, waktu tidak selalu berpihak pada kita. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Setelah dia pergi, aku duduk sendiri, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Di luar, hujan mulai turun pelan, seolah ikut meratapi nasibku yang penuh liku. Malam itu, hatiku masih berat dengan beban rahasia yang diungkap Pak Hasan. Aku tahu aku harus berbicara dengan seseorang yang bisa kupercaya. Pilihan itu jatuh pada Dimas. Dengan gemetar, aku mengirim pesan singkat. Dimas, aku perlu bicara. Bisa ketemu malam ini? Tak lama kemudian, Dimas membalas. Tentu, aku akan datang. Ketika dia tiba di rumah, aku menyambutnya dengan mata yang penuh kecemasan. Aku harus cerita sesuatu. Dimas, ini tentang masa laluku, tentang Ardi, dan tentang sesuatu yang Pak Hasan katakan padaku. Dimas mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi. Dia menggenggam tanganku dan berkata lembut, "Aku di sini untuk kamu, apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama." Ya, rasa lega mulai menyusup di hati. Aku tahu, meski masa depan penuh ketidakpastian, aku tak perlu menjalani semuanya sendiri. Kamu membuatku merasa kuat. Dimas, terima kasih sudah ada, ucapku dengan suara bergetar. Malam itu, aku belajar bahwa kejujuran dan dukungan adalah kunci untuk melewati gelapnya masa lalu. Dengan dukungan Dimas di sisiku, aku mulai memberanikan diri untuk mencari tahu lebih dalam tentang rahasia yang disimpan Ardi. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi aku harus tahu kebenarannya demi melindungi diriku dan orang-orang yang aku sayangi. Aku mulai mengumpulkan informasi, menghubungi beberapa kenalan lama Ardi, mencari dokumen, dan mencoba menelusuri jejak bisnis yang disebut Pak Hasan. Semakin aku menggali, semakin banyak fakta mengejutkan yang aku temukan. Ternyata, Ardi memang terlibat dalam jaringan yang lebih besar dan berbahaya dari yang kubayangkan. Suatu malam, saat aku sedang menyusun dokumen di ruang tamu, teleponku berdering. Nomor yang tak kukenal muncul di layar. Dengan gugup, aku mengangkatnya. "Ini Andi?" Suara di ujung telepon terdengar dingin dan tegas. "Ya, siapa ini?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kami tahu kamu sedang mencari tahu. Hentikan sekarang jika kamu ingin tetap aman." Jantungku berdegup kencang. Ancaman itu nyata, dan aku sadar bahaya yang mengintai lebih besar dari yang kuperkirakan. Aku menatap Dimas yang duduk di seberang. Wajahnya serius. "Kita harus hati-hati, Andi. Aku akan menemanimu menghadapi ini." Meski takut, aku bertekad untuk tidak mundur. Ini adalah perjuanganku, dan aku harus menghadapinya demi masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Setiap langkahku diawasi, setiap pesan dan telepon penuh dengan ancaman tersirat. Aku tahu, aku sudah terjerat dalam permainan berbahaya yang bisa menghancurkan hidupku kapan saja. Dimas selalu ada di sampingku, memberikan kekuatan dan perlindungan. Namun, aku tahu bahwa kekuatanku sendiri harus bertambah jika ingin bertahan. Suatu malam, saat kami berdua hendak meninggalkan rumah, sebuah mobil hitam tanpa plat melaju pelan di depan kami. Aku menatap Dimas dengan penuh kecemasan. "Ini bukan kebetulan," bisikku. Dimas menggenggam tanganku erat. "Kita harus waspada.
Aku akan menghubungi beberapa kenalanku yang bisa membantu. Keputusan itu membawa kami ke dalam jaringan rahasia yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ormas, politik, hingga bisnis ilegal bersinggungan dengan nama Ardi. Aku semakin sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang masa laluku, tapi juga tentang keselamatan nyawaku. Namun di balik ketakutan, ada tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang gelap itu menguasai hidupku. Kita harus terus maju, kataku pada diri sendiri. Malam itu, Dimas dan aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang informan yang katanya punya data penting tentang bisnis gelap Ardi. Tempat pertemuan adalah sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang tidak terlalu ramai agar tidak menarik perhatian. Ketika kami tiba, suasana terasa tegang. Informan itu tampak gugup, dan dia segera menyerahkan sebuah USB berisi dokumen dan rekaman penting. Tapi hati-hati, mereka bisa saja sudah tahu kalian mencari ini, katanya dengan suara pelan. Saat kami hendak pergi, suara langkah kaki cepat mendekat. Seorang pria bertubuh besar muncul dan menatap kami dengan tajam. Kalian pikir bisa begitu saja menguak rahasia kami? Suaranya dingin. Dimas segera menggenggam lenganku, bersiap melindungi. Aku tahu kami dalam bahaya besar. Dengan cepat, kami berlari meninggalkan kafe. Suara langkah kaki dan mobil yang mengejar semakin mendekat. Adrenalin memenuhi darahku. Aku harus tetap kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Dimas yang telah menjadi sandaranku. Kami berhasil lolos dan sampai di tempat aman. Namun, aku sadar ini baru permulaan. Ini lebih dari yang aku bayangkan. Aku berbisik. Dimas mengangguk. Tapi kita akan hadapi bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Setelah kejadian di kafe, aku dan Dimas tahu kami tidak bisa terus berjalan tanpa rencana. Bahaya semakin nyata dan musuh semakin dekat. Di rumah, kami membuka USB yang tadi kami dapatkan. Isinya adalah dokumen-dokumen transaksi dan rekaman pembicaraan yang mengaitkan Ardi dengan jaringan bisnis ilegal. Aku menatap layar komputer dengan serius. Ini bisa jadi bukti kuat untuk membuka semuanya, kataku. Dimas mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Jika ini bocor ke orang yang salah, bukan hanya kita yang berbahaya, tapi juga orang-orang yang kita sayangi. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang detektif swasta yang memiliki reputasi bersih dan keahlian dalam kasus-kasus sulit. Keesokan harinya, kami bertemu dengan Pak Raffi, detektif yang kami harapkan bisa membantu. Aku sudah melihat dokumen ini. Ini bisa membuat banyak orang terjerat, ujar Pak Raffi. Tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka bukan orang biasa. Aku mengangguk mantap. Aku siap. Aku tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan ancaman. Dimas menggenggam tanganku. Kita jalani ini bersama. Rencana mulai dibuat. Informasi dikumpulkan. Langkah demi langkah kami siapkan untuk mengungkap kebenaran. Namun, aku tahu, jalan keadilan ini penuh liku dan pengorbanan. Bersama Pak Raffi, kami mulai menelusuri setiap dokumen dan rekaman yang ada. Perlahan, benang kusut yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Kami menemukan beberapa nama penting yang terlibat, kata Pak Raffi serius. Ada pejabat, pengusaha, dan beberapa orang yang selama ini terlihat bersih. Aku menatap layar komputer, melihat daftar nama yang membuat bulu kuduku merinding. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka punya kekuatan besar. Dimas menggenggam tanganku erat. Kita harus percaya pada proses ini. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pak Raffi mengangguk.
Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka pasti akan berusaha menutup semua ini. Setiap hari aku merasa semakin terjebak dalam permainan berbahaya. Namun tekadku semakin kuat. Demi masa depan, aku tidak akan menyerah. Suatu malam, ketika aku pulang ke rumah, kulihat ada sosok asing yang mengawasi dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang. Bahaya semakin dekat. Aku segera menghubungi Dimas. "Kita harus lebih waspada," kataku. Dimas menjawab, "Aku akan datang ke rumahmu sekarang." Gelap malam menyelimuti ketika Dimas tiba di rumahku. Kami duduk bersama, membahas langkah selanjutnya, saat tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Pintu depan hampir terbuka oleh dorongan kuat. Ada yang mencoba masuk. Aku berteriak. Dimas segera berlari ke pintu, menahan dengan tubuhnya. "Kita harus hubungi polisi," katanya sambil mengeluarkan ponsel. Tapi sebelum dia sempat menelepon, suara mobil meraung dan beberapa sosok muncul dari bayang-bayang, mencoba mendobrak masuk. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun Dimas tetap tenang, melindungiku dengan tubuhnya. Pertarungan singkat terjadi, namun jumlah mereka banyak. Mereka mundur setelah mendengar sirene polisi yang akhirnya datang. Aku terpaku, tangan gemetar, tubuh lemas. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Dimas," kataku. Dimas menggenggam tanganku erat. "Kita akan mencari cara lain. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya." Malam itu, aku sadar betapa besar risiko yang kami hadapi. Namun aku juga tahu, menyerah bukan pilihan. Setelah serangan malam itu, aku, Dimas, dan Pak Raffi semakin waspada. Kami tahu musuh semakin nekat, tapi kami juga sudah menemukan kekuatan yang tak pernah kami sadari sebelumnya. Dokumen dan rekaman yang kami miliki mulai kami serahkan ke pihak berwajib yang dapat dipercaya. Perlahan, jaringan gelap itu mulai runtuh satu persatu. Ardi dan para kaki tangannya ditangkap. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan dan uang. Suatu pagi, aku berdiri di depan rumah, menatap langit biru yang cerah. Beban rahasia yang selama ini menghantui akhirnya mulai terangkat. Dimas datang mendekat, menggenggam tanganku dengan hangat. "Kita berhasil. Andi, kamu kuat." Aku tersenyum. Air mata bahagia mengalir di pipiku. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keadilan dan harapan baru. Hari-hariku kini penuh kedamaian dan kebahagiaan. Aku dan Dimas membangun hidup baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk melupakan, tapi agar hatiku bisa lebih ringan. Suamiku yang dulu, Ardi, telah mendapatkan balasannya sendiri lewat hukum. Aku memilih untuk melangkah maju tanpa dendam, tapi dengan tekad untuk hidup lebih baik. Kisah ini bukan hanya tentang kesedihan dan pengkhianatan, tapi juga tentang keberanian, cinta, dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan.